Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas tentang aturan harga minimum saham yang Rp50 teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya, harga saham sekarang mau diatur untuk harga minimum itu enggak Rp50. Jadi bisa turun lagi ya, bisa 30, bisa 20, atau bisa Rp1 ya. Nah, ini kira-kira menguntungkan siapa? Yang jelas menguntungkan bandarnya teman-teman ya. Jadi banyak aturan-aturan di bursa itu sebenarnya menguntungkan bandarnya atau ya pemain besarnya ya. Karena apa? Ya kita lihat dulu aturan yang ini teman-teman, yang apa itu, kode broker sahamnya itu dihilangkan. Jadi kita nggak bisa melihat ya broker mana yang beli saham A, saham B, jumlahnya berapa itu pada saat itu ya, pada saat transaksi ya. Tetapi kalau sudah selesai mungkin ada juga itu yang sudah memberikan. Tapi kalau sudah selesai itu kan orang udah nggak tahu lagi. Kalau zaman dulu kita bisa niteni ya, ketika broker saham tertentu masuk dalam jumlah yang besar, gila, itu bisa jadi sahamnya tuh mau dinaikkan. Nah, itu yang khusus untuk trading atau scalping ya. Tetapi sekarang udah nggak ada. Tapi kalau saya seneng juga ya, nggak masalah sih mau brokernya siapa, itu nggak masalah ya. Karena saya lebih menyarankan teman-teman untuk investasi saham itu jangka panjang ya, bukan jangka pendek ya. Minimal 5 tahun atau kalau bisa 10 tahun. Incar saham-saham yang bagus ya, saham-saham yang fundamental bagus, pendapatannya naik, labanya juga naik, terus harga sahamnya 5 tahun terakhir itu nggak turun terus ya. Kalau harga sahamnya 5 tahun terakhir turun terus walaupun dia dividennya gede ya, menurut saya kurang bagus ya. Nah, kembali ke aturan yang Rp50 itu ya, kalau itu nanti diberlakukan berarti saham-saham yang sekarang terkunci di harga Rp50 itu bisa lebih bergerak lagi ya, lebih volatil ya. Ini kok salah satu keuntungannya. Jadi daripada kalian sahamnya terkunci di Rp50 nggak bisa jual ya. Kalau mau jual pun harus antri jutaan lot ya. Jadi kalau antri jutaan lot nggak mungkin terjual hari ini ya. Jadi teman-teman belum pernah ngalamin ya bagaimana saham yang auto reject bawah atau ARB itu dalam setiap hari ya. Dulu itu ada saham namanya saham Bumi ya. Itu harga sahamnya sampai kalau nggak salah 4.000 apa 6.000 atau bahkan 8.000, saya lupa. Nah, setelah itu ARB terus ya, ARB setiap hari, ARB ARB ARB, nggak bisa jualan sampai harganya menyentuh angka 200 perak ya. Bayangkan dari 8.000 tinggal 200 perak. Ini yang punya sahamnya itu udah pusing 7 keliling ya. Jadi portofolio kalian minus 90 sekian persen ya. Kalau dana kalian 100 juta di saham Bumi waktu itu di harga misalnya 8.000 ya, tinggal berapa ya, tinggal 4 juta atau 3 juta ya, itu udah pusing. Apalagi yang dananya besar-besar ya, miliaran gitu ya, pusing 7 keliling. Nggak kena stroke aja udah untung ya. Jadi makanya ya jangan sekali-kali main saham gorengan, lebih baik investasi itu jangka panjang, pilih saham-saham yang bagus. Nah, kalau harga sahamnya ini bisa turun dari 50, ini ada dua dua keuntungan dan kerugian ya. Nah, keuntungannya yaitu sahamnya bisa liquid walaupun harganya turun, misalnya dari 50 nanti bisa turun ke 40 atau ke 30 atau bahkan ke 20. Tapi kalian bisa jual liquid ya. Jadinya kalian bisa jual saham itu, ya udah ambil saham yang lain yang lebih bagus ya. Lupakanlah aja ketika kerugian kalian di saham yang sudah dikunci di harga Rp50 ini selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun ya. Saya dulu pernah beli saham apa itu ya, yang terkunci di harga 50 sampai bertahun-tahun ya, 2 tahun atau 3 tahun ya. Kemudian begitu dibuka orang semua bisa jualan ya, keluar ya, walaupun rugi ya. Dari situ ya kita dapat pengalaman, ya udah nggak usah beli saham-saham yang beresiko ya, pilih saham-saham yang
jelas bagus ya, dividennya gede, itu udah tenang lagi. Nah, kalau teman-teman punya saham GoTo ya misalnya, GoTo itu kan terkunci juga di Rp50 dan nggak bisa jualan. Lihat nanti transaksi hari ini aja, lihat transaksi kemarin itu yang jualan tuh berapa juta lot, nggak ada yang bid sama sekali. Nah, nanti kalau misalnya nanti dibuka ya di bawah harga 50, bisa jadi ada investor besar yang mau nampung di harga 25 misalnya. Hari diskon 50%. Tapi setelah itu dia sahamnya bisa naik sampai 30 atau 35, itu kan udah lumayan. Nah, tapi bisa juga dia turun di bawah itu ya. Misalnya 25 dia turun lagi ke 20, turun lagi ke 10 atau ke 15, itu bisa juga. Jadi terjadi. Nah, nanti yang berisiko banget ya saham-saham IPO teman-teman. Saham-saham IPO itu dia sekarang nggak ada bumpernya di harga 50 ya. Jadi misalnya IPO 150 apa 200 harganya, tiba-tiba longsor sampai 20 perak. Enggak bisa jadi seperti itu. Jadi ya seperti dua mata pedang ya, ada untungnya ada kerugiannya. Kalau kerugiannya ya kita portofolio kita bisa minus lebih banyak, tetapi keuntungannya lebih liquid, terus kemudian ya mungkin memancing trader atau scalper itu untuk membuat transaksi di IHSG lebih bagus ya. Kalau transaksinya lebih banyak, IHSG ininya lebih naik lah ya, gengsinya lebih naik. Walaupun retail tetap dirugikan ya, tapi yang diuntungkan ya siapa ya, sekuritas yang diuntungkan. Kenapa ya, sekuritas itu kan mau sahammu naik turun kamu jual untung jual rugi mereka tetap untung ya, mau kamu pakai margin atau enggak mereka tetap untung. Jadi itulah ya, jadi tetap hati-hati ya, tetap waspada ya, jangan sampai terjebak di saham-saham gorengan, lebih baik fokus di saham-saham yang fundamental bagus. Oke ya teman-teman, ini aku mau lanjut jalan lagi ya, ini masih separuh jalan nih ya. Targetnya hari ini 5.000 langkah ya. Saya doakan teman-teman semua sehat, bahagia, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagi teman-teman yang mau gabung di grup ya, yang mau gabung di grup silahkan klik gabung ya, biayanya murah aja, cuma untuk traktir kopi. Teman-teman bisa request saham, bisa juga bedah portofolio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat selalu, jangan lupa jalan terus biar sehat.